till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang energi baru terbarukan PLTA Sigura-gura. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Saidatul Munawwarah Sitorus dengan NIM 1101 20 40 88. Ya, perkenalkan nama saya Raffi Ilham Winata dengan NIM 1101 204029. Perkenalkan, nama saya Rehan Sidik Kafa dengan NIM 11012011543. Dan saya Revena Ben Furkon dengan NIM 110 110 4204. Agenda kami pada hari ini, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan dan kegunaan, yang keempat ruang lingkup, yang kelima landasan teori, dan yang keenam metodologi. Ya, yang pertama ada latar belakang. Ketersediaan energi listrik dan bahan baku alumina merupakan faktor paling penting dalam produksi aluminium. PT Inalum memerlukan energi listrik untuk membuat berbagai produk yang berbahan dasar aluminium. PT Inalum memerlukan daya listrik sebesar 14 MW per jam untuk memproduksi produk aluminium dengan 1 ton aluminium sebagai bahan baku dasar. Pemenuhan energi listrik dilakukan dengan pemanfaatan aliran Sungai Asahan yang terhubung dengan Danau Toba. PLTA Sigura-gura dibangun untuk memenuhi pasokan energi listrik untuk keperluan produksi di pabrik peleburan aluminium. Pabrik ini terletak di Kuala Tanjung. Lalu untuk perumusan masalah yang pertama, bagaimana pemanfaatan aliran air untuk menghasilkan energi listrik. Lalu yang kedua, apa saja komponen yang dibutuhkan dalam PLTA. Dan yang ketiga, apa dampak dari PLTA. Tujuan dan kegunaan. Yang pertama tujuan, proposal proyek energi baru terbarukan ini bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi inovatif dan kreatif dalam mencari solusi masalah energi baru terbarukan. Yang kedua kegunaan, proposal ini memberikan informasi mengenai PLTA Sigura-gura dan juga referensi sebagai pengetahuan umum bagi peserta seminar mengenai PLTA Sigura-gura. Lalu untuk ruang lingkupnya, bidang yang akan diambil dan objek untuk proyek energi baru terbarukan ini meliputi yang pertama PLTA Sigura-gura di PT Inalum, lalu yang kedua identifikasi masalah mengenai energi baru terbarukan, dan yang ketiga solusi terhadap masalah energi baru terbarukan. Selanjutnya kita masuk kepada landasan teori. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah salah satu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat mudah dan yang paling penting adalah ramah terhadap lingkungan. Air merupakan daya energi yang mempunyai energi ekonomis. Ketersediaan air di dunia ini terbatas. Jumlah yang membutuhkan semakin meningkat, sehingga perlu berhati-hati dalam pemanfaatannya. Makin bertambah jumlah penduduk di muka bumi ini, makin banyak air yang dibutuhkan. Sedangkan ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan di alam ini jumlahnya terbatas. Air tawar tersebut berasal dari siklus air atau daur hidrologi secara alami. Keberadaan air di alam ini mengalami satu putaran atau yang disebut siklus air atau daur hidrologi. Ya, selanjutnya ada komponen utama PLTA. Yang pertama ada reservoir, tempat penyimpanan air dari semua sumber air yang dapat diperoleh. Reservoir ini dapat berupa waduk atau danau buatan atau dapat juga yang alamiah. Yang berikut yang kedua ada dam, suatu bangunan yang berfungsi untuk mengendalikan air masuk ke saluran untuk memperoleh head dari air. Yang kedua ada surge tank,
yaitu suatu tabung atau pipa konstruksi yang bertujuan jika air dari dam tidak seluruhnya digunakan, maka air tersebut akan terisi ke tangki pendatar dan jika beban dinaikkan air tersebut akan dilepas. Yang keempat ada saluran air. Saluran air dapat berupa terowongan atau tunnel atau kanal dan penstock atau pipa pesat atau parit yang berfungsi untuk mengalirkan air dari dam ke turbin. Selanjutnya yang kelima ada turbin air. Turbin air berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memukul sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputar. Perputaran turbin ini dihubungkan ke generator. Yang keenam ada generator. Untuk pembangkit tenaga listrik yang lazim dipakai adalah generator sinkron. Generator sinkron dengan definisi sinkronnya mempunyai makna bahwa frekuensi listrik yang dihasilkannya sinkron dengan putaran mekanis generator tersebut. Yang ketujuh ada transformator. Transformator merupakan suatu peralatan listrik elektromagnetik statis yang berfungsi untuk memindahkan dan mengubah daya listrik dari suatu rangkaian listrik ke rangkaian listrik lainnya. Yang kedelapan ada saluran pembuang. Saluran buang merupakan saluran yang berfungsi untuk mengalirkan air yang keluar setelah memutar sudut turbin dan kembali ke aliran sungai. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan, yang pertama untuk kelebihan, air tidak perlu dibeli karena air disediakan oleh alam. Yang kedua tidak menimbulkan polusi. Yang ketiga tidak menimbulkan kebisingan karena jauh dari pemukiman. Yang keempat mempunyai useful life yang lama. Yang keempat, yang kelima dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena dengan pembangunan PLTA ini akan membutuhkan tenaga kerja. Lalu untuk kekurangan, yang pertama pengoperasian PLTA tergantung pada curah hujan. Jika curah hujan rendah maka PLTA tidak dapat beroperasi secara normal. Lalu yang kedua, jauh dari pusat beban sehingga membutuhkan biaya transmisi yang besar. Yang ketiga, biaya pembangunan PLTA relatif besar. Yang keempat, masa pembangunan PLTA cukup lama. Dan yang terakhir, membutuhkan tempat yang besar. Ya, selanjutnya kita masuk ke metodologi dalam problem solving. Ya, yang pertama ada identifikasi masalah. Indonesia adalah negara berkembang dengan 17.000 pulau dan memiliki 267 juta penduduk. Dibutuhkan energi yang banyak untuk menunjang segala sektor kehidupan. Namun sangat disayangkan, penggunaan energi di Indonesia masih belum terbarukan. Indonesia masih sangat bergantung pada energi yang berasal dari batu bara dan migas. Yang kedua ada gathering needed information. Cadangan migas terus menurun dan energi fosil semakin habis. Namun pemerintah saat ini masih belum serius dalam masalah energi yang semakin mengkhawatirkan. Dan penjelasannya dari data tabel di atas dapat disimpulkan bahwa konsumsi energi kita rata-rata masih dipasok oleh batu bara dan migas. Dan pasokan migas dan batu bara diperkirakan akan terus meningkat hingga di tahun 2030 dengan jumlah pasokan batu bara kita sampai 33% dan migas 20%. Sangat disayangkan penggunaan energi terbarukan masih sangat kecil dan belum memiliki peranan yang besar dalam menghasilkan energi yang bagi masyarakat luas. Penggunaan energi yang tidak terbarukan secara terus-menerus dapat berdampak pada kehidupan lingkungan akibat polusi dari emisi. Dapat dilihat dari data tabel, emisi karbon dioksida dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2018, jumlah emisi karbon dioksida meningkat menjadi 203 metrik ton, dengan penyumbang terbesar berasal dari batu bara sebesar 85%. Ini sudah dapat membuktikan bahwa kita harus segera beralih ke energi terbarukan yang lebih efektif dan lebih ramah lingkungan. Selanjutnya kita masuk ke tahap creative solution. Solusi yang diberikan didapat secara brainstorming dengan seluruh anggota kelompok. Sehingga berikut beberapa solusi darinya, yaitu pertama, memanfaatkan arus angin yang kuat di beberapa titik wilayah Indonesia yang berpotensi untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin. 2.
memanfaatkan sisa limbah kotoran hewan ternak, terutama sapi, untuk menghasilkan gas serbaguna. 3. Memanfaatkan pasang surut air laut untuk membangun pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Dan yang keempat, memanfaatkan debit air yang sangat tinggi yang banyak di Indonesia dengan membangun pembangkit listrik tenaga air. Tahap yang keempat ada itu preliminary design. Seperti kita lihat di peta, pembangunan PLTA Sigura-gura sangat strategis terhadap air, di mana sumber air yang digunakan PLTA tersebut adalah aliran Danau Toba dan terletak di Sungai Asahan. Berikut adalah tabel data teknik PLTA Sigura-gura. Audiens dapat melihat ada 13 unit yang ada pada PLTA di sini. Lalu sekarang kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu Evaluation and Selection of Preferred Solution. Setelah mengevaluasi kembali beberapa pilihan solusi yang terbaik, maka kami memilih PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Karena PLTA ini bersumber dari air, di mana Indonesia 70%-nya merupakan wilayah penuakan air. Sehingga pemanfaatan air sebagai PLTA ini merupakan pilihan yang terbaik untuk kelompok kami. Tidak hanya itu saja, pembangunan PLTA ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, air tidak perlu dibeli karena air disediakan oleh alam, lalu tidak menimbulkan polusi, lalu yang ketiga tidak menimbulkan kebisingan karena jauh dari pemukiman, yang keempat mempunyai useful life yang lama, lalu yang kelima dapat meningkatkan perekonomian masyarakat karena dengan pembangunan PLTA ini akan membutuhkan tenaga kerja. Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu Preparation of Reports, Plans, and Specification. Untuk pengumpulan laporan kami mengumpulkan dalam 3 bentuk file, yaitu presentasi dalam bentuk PowerPoint, lalu yang kedua adalah proposal, lalu yang ketiga adalah jurnal. Berikut adalah tampilan awal pelaporan kami untuk jurnal. Nah, di sini ada PowerPoint, lalu yang di sebelah sini ada bentuk proposal. Kemudian implementasi of design. Implementasi sendiri memiliki arti pelaksanaan atau tindakan untuk menjalankan rencana yang telah didesain. PLTA Sigura-gura digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik untuk keperluan pabrik peleburan aluminium. Pabrik peleburan merupakan pabrik karbon yang memproduksi blok anode. Pabrik ini dibagi menjadi 3 pabrik cabang, yaitu pabrik karbon mentah, pabrik pemanggangan anode, dan pabrik penangkaian anode. Pabrik reedukasi memanfaatkan blok anode yang telah menjadi sebagai elektroda. Nah, ini kan tuh lagi masa pandemi ya, kan kita nggak bisa ke sana gitu kan. Nah, jadi biar teman-teman juga tahu tuh gimana sih bentuknya Sigura-gura itu gimana, bendungannya itu gimana, terus letaknya itu gimana. Kita jalan-jalan virtual aja ya, apa kan? Silakan Rayhan. Listrik merupakan komponen penting dalam proses produksi aluminium. Diperlukan 14.000 kWh energi listrik untuk memproduksi 1 ton aluminium. Untuk memenuhi kebutuhan listrik tersebut, PT Inalum memanfaatkan potensi air Sungai Asahan yang mengalir dari Danau Toba di Sumatera Utara, yang menjadi energi dasar pembangkit listrik tenaga air milik PT Inalum. Nah, PT Inalum sendiri memiliki 3 buah bendungan dan 2 buah PLTA, yang disebut juga dengan proyek Asahan 2. Bendungannya yang pertama ada bendungan pengatur atau bendungan pengatur Siruar. Bendungan pengatur ini terletak di Siruar, kurang lebih 14,5 km dari Danau Toba. Bendungan ini berfungsi untuk mengatur permukaan air Danau Toba dan kestabilan air yang keluar dari Danau Toba ke Sungai Asahan, untuk mensuplai air ke stasiun pembangkit listrik secara konstan. Nah, kemudian air yang dari bendungan pengatur tadi mengalir melalui sungai-sungai kecil menuju ke bendungan Sigura-gura, yaitu bendungan yang kedua. Bendungan Sigura-gura sendiri terletak di Simorea,
yang berfungsi sebagai sumber air yang stabil untuk stasiun pembangkit listrik Sigura-gura. Air yang ditampung di bendungan ini dipergunakan di stasiun pembangkit listrik Sigura-gura yang berada 200 meter di dalam perut bumi dengan 4 unit generator, dan total kapasitas tetap dari keempat generator tersebut adalah 200 MW dan merupakan PLTA bawah tanah pertama di Indonesia. Nah, kemudian air yang dari bendungan Sigura-gura tadi mengalir melalui sungai-sungai kecil menuju ke bendungan yang ketiga, yaitu Bendungan Tangga. Nah, Bendungan Tangga ini mendapatkan air hasil dari bendungan Sigura-gura. Segini aja yang bisa kami sampaikan. Apa teman-teman kalau ada pertanyaan bisa Silakan yang nanya. Saya Pak. Ya, Mau nanya dong. Salwa, silakan. Salwa dulu ya udah. Salwa silakan. Pertanyaan buat kelompok ini ya. Gimana mekanisme kinerja PLTA apabila debit air berkurang karena kemarau? Izin menjawab ya pertanyaan dari Salwa. Jadi salah satu caranya itu bisa dengan reboisasi gitu kan. Nah, jadi di sekitar Danau Toba itu kayak ada penggundulan gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya musim kemarau itu diadakan penghijauan gitu. Nah, jadi kalau adanya penghijauan itu ntar waktu kemarau tuh debit airnya itu nggak akan turun sedrastis itu gitu. Jadi kayak masih tetap bisa diminimalisir lah gitu. Jadi PLTA-nya juga masih bisa bekerja kan gitu. Terus selain kayak reboisasi itu juga teknologinya juga sering diperbaharui lah ya gitu. Terus ya dirawat juga gitu. Mungkin teman saya akan nambahin. Raffi mau nambahin atau siapa? Silakan Rayhan. Rayhan mau nambahin katanya. Mau bertanya boleh gak? Selesai aja, sabar. Oh iya, bentar. Oh, oke. Kalau untuk masalah itu, yang pertama di sini kita kan yang tadi yang solusi pertama Muna itu. Lalu sekarang kan ada lagi kalau misalkan tergantung kondisi kemaraunya seperti apa. Kalau misalkan debit airnya kurang, kita cara begini saja. Jadi di bendungan di bendungan Sigura-gura itu terdapat suatu pipa yang dapat menyempitkan si jumlah airnya itu. Jadi saat air yang dikeluarkan air yang digunakannya sedikit, tetapi saat dikeluarkan untuk menggerakkan turbin di bendungan itu jadi lebih besar debitnya gitu daripada kita mengeluarkan air yang jumlahnya banyak hanya untuk menggerakkan turbin gitu. Sudah jelas? Gimana Salwa? Udah ya? Ayo ada yang mau nanya lagi nggak? Ini mau nanya, kan pasti membutuhkan debit air maksimal itu berapa ya? Kalau boleh tahu maksimal debit air itu berapa? Terus sama dibentuknya pada tahun berapa ya? Siapa tahu Rehan Sidik bisa menjawabnya. Terima kasih. Oke. Yang pertama, kalau untuk debit air ini, yang pertama sangat besar ya. Apalagi kan PLTA Sigura-gura ini kan untuk proses penglelehan aluminium yang otomatis membutuhkan daya yang sangat besar. Berarti kan otomatis debitnya itu besar. Nah, untuk jumlah debitnya ini sekitar debit maksimalnya itu cukup besar.
Itu saya lewat dulu ya, Ajis. Untuk awalnya bendungan ini itu tuh berdasarkan dari penjajahan Jepang. Jadi waktu penjajahan Jepang itu Jepang ini gagal untuk memanfaatkan debit air yang deras dari Danau Toba ini. Nah, dan akhirnya dari pemerintahan Jepang itu mengusulkan ya sudah kita buat saja PLTA ini, tapi bisa juga dengan pembuatan pabrik inalum untuk melelehkan aluminium. Nah, untuk pengolahannya ini yaitu terjadi pada tanggal 7 Juli tahun 1975. Seperti itu, Aziz. Ada yang masih kurang? Oke, makasih Rehan Sidik atas penjelasannya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya. Izin Satrio. bertanya boleh nggak? Iya tadi Satrio. Saya dulu. Oke. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Satrio Cahaya dari kelompok 6 ingin bertanya. Dengan dibentuknya bendungan air yang menjadi energi utama bagi PLTA Sigura-Gura ini, tentu saja dapat mengakibatkan terganggunya ekosistem Danau Toba. Karena air dari bendungan tersebut berasal dari Danau Toba. Apakah PLTA ini masih bisa dikatakan efisien dan ramah lingkungan? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Satrio, yaitu apakah PLTA ini masih dikatakan efisien, apakah tidak akan mengganggu ekosistemnya? Menurut saya, menurut kelompok saya, mungkin bisa dikatakan masih efisien, karena PLTA ini merupakan salah satu sumber energi bagi kota Sumatera Utara. Apakah dapat mengganggu ekosistem danau? Tentu dapat saja mengganggu apabila tidak ditangani dengan baik. PLTA ini dibangun dengan telah mempertimbangkan ekosistem dan dibuat dengan ramah lingkungan. Itu sekian dari saya. Apakah ada teman-teman lain yang menambahkan? Jika tidak, apakah Rio sudah puas dengan jawabannya? Alhamdulillah sudah puas. Terima kasih Rio. Ada yang lagi? Maaf, sebelumnya mau menambah jawaban Aziz. Tadi Aziz kan menanyakan kalau berapa debit maksimal yang dikeluarkan oleh yang untuk danau untuk bendungan itu kan untuk debit maksimalnya itu 37,6 kubik per second. Terima kasih. Oke, ada lagi. Saya. Izin boleh bertanya nggak? Ya boleh, Rumanda dulu ya. Oke, Iya. perkenalkan saya. Saya dulu. Oh ya udah. Terserah siapa dulu. Ya udah. Ya udah. Perkenalkan, saya Rizka Amanda dari kelompok 7. Izin bertanya, kenapa PT Inalum tuh lebih memilih menggunakan PLTA gitu? Kenapa enggak PLTS atau yang lain gitu? Terima kasih. Oke, izin menjawab ya. Tadi untuk pertanyaannya Amanda, jadi kenapa PT Inom itu menggunakan PLTA aja? Kenapa nggak tenaga surya? Kenapa nggak tenaga gelombang laut dan lain sebagainya? Yang pertama, untuk PT Inalum dan pabriknya itu sendiri, pabrik aluminium itu sendiri, itu tuh ada di dekat laut, di dekat kota Medan. Dan kenapa hanya menggunakan PLTA? Karena saat tadi sejarah yang dari awal yang Jepang itu, karena dari awal pembangunan PT Inalum dan pabriknya pun didasarkan oleh Jepang yang tidak bisa menggunakan aliran debit deras yang dari Danau Toba itu. Jadi dari awal pun Jepang sudah menggunakan PLTA tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini dari kelompok kami, kalau kami melihat dari wilayah sekitar situ untuk wilayah pabriknya,
Kalau berdasarkan kayak seperti PLTA lain itu tidak ada. Jadi memang datarannya dataran rendah gitu. Seperti itu. Eh, ada yang kurang puas, Manda? Cukup. Makasih. Oke, terima kasih Manda. Sama-sama. Silakan Heru. Baik, langsung saja. Jadi kan terdapat ada kelemahan dikarenakan biaya transmisi yang besar, dikarenakan jauh dari pusat kota. Bisa nggak biaya transmisi itu diminimalisir sehingga tidak menjadi beban yang besar? Dikarenakan kan PT-nya sudah terbentuk sejak lama. Apakah tidak ada penggunaan-penggunaan yang bisa diminimalisir untuk beban tersebut tidak begitu besar? Mungkin itu saja yang saya ingin tanyakan kepada para pemateri. Terima kasih. Izin menjawab, kenapa biaya transmisi dari PT Inalum sendiri itu besar? Karena dari pabrik peleburannya, dari pabrik ke pembangkit listrik tenaga air di Siguragura itu jaraknya 120 km. Nah, dengan jarak yang jauh tersebut dibutuhkan juga jumlah menara gardunya itu 271 buah dan tegangannya 275 kV ke Kuala Tanjung. Maka dari itu biaya transmisi dari PLTA sampai ke Kuala Tanjung yang berada di Kota Medan itu pasti besar. Karena kalau lihat dari Google juga kontur wilayahnya juga berbukit-bukit. Jadi penggunaan menara ini yang paling efektif sih kayaknya. Mungkin ada yang lain yang mau menambahkan, silahkan. Gimana Heru? Kayaknya sih dari kami segitu aja atau kurang puas atau gimana? Oke, jadi berarti kelemahan yang biaya transmisi begitu besar, berarti udah menjadi kelemahan yang tetap, jadi nggak bisa minimalisir lagi ya? Ya gitu, soalnya kan itu juga bangunan Belanda kan, jadi kayak emang udah dari sananya kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih. Punten, boleh nanya lagi gak? Ya, Jis. Kalau boleh tahu, kapasitas maksimum PLTA Siguragura itu berapa megawatt ya? Jadi Ajis, diperlukan 14.000 kWh energi listrik untuk memproduksi 1 ton aluminium. Nah, jadi itu PT Inalum sendiri itu memerlukan segitu tuh besar energi listriknya. Otomatis kan si PLTA-nya itu harus lebih gede kan. Nah, PLTA-nya itu sendiri memiliki kapasitas maksimum 603 MW megawatt. Ya gitu, di masing-masing itu kan tuh ada dua PLTA kan. Nah, jadi PLTA yang pertama itu menghasilkan 286 megawatt pada PLTA Siguragura. Nah, yang PLTA Tangga itu menghasilkan 317 megawatt. Kayak gitu. Gimana? Oh, gitu ya. Makasih atas penjelasannya, Muna. Yeah. Udah paham kok. Segitu saja yang bisa. Mungkin pertanyaannya cukup sampai di sini aja.